Begitu Allah Ta'ala memuliakan. Yang saya ceritakan ini true story, kisah nyata yang ada buktinya sampai hari ini. Betapa hadis Nabi itu penuh dengan kebenaran. Orang Yahudi percaya, anehnya orang Islam tak percaya. Orang Yahudi percaya jasad Nabi itu masih utuh, maka dia pun pura-pura masuk Islam. Setelah pura-pura masuk Islam, masuk ke Masjid Nabawi, tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia kos, dari kamarnya tempat kos-kosan itu dia gali terowongan menuju makam Nabi Muhammad karena dia mau mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jasad Nabi Muhammad sudah dimakan cacing tanah, mustahil dia akan menggali. Yahudi pun percaya jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah. Allah mengirimkan ilham kepada sultan yang adil, namanya Sultan Nuruddin Zanki. Pada suatu malam dia bermimpi, Allah berikan gambaran ada pencuri yang akan mencuri jasad Nabi. Lalu dia pun memerintahkan bala tentara, cari, tangkap. Lalu kemudian ditangkap si Yahudi, dihukum mati karena sudah melanggar larangan. Tidak boleh masuk kota Makkah, kota Madinah kecuali muslim. Dia sudah menjadi pengkhianat, dia pelanggar undang-undang. Lalu kemudian keliling makam Nabi itu dicor dengan timah, digali keliling. Setelah itu lalu kemudian dicorkan timah besi panas sehingga keliling, bukan semen tapi dicor. Allah memberikan balasan kemuliaan kepada Sultan Nuruddin Zanki untuk menjaga jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa beda kita dengan Syiah? 5. Yang pertama, kita mengakui bahwa setelah Nabi Muhammad SAW sahabat bermusyawarah, maka pengganti kekuasaan adalah Abu Bakar Siddiq. Sedangkan mereka mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mesti Sayyidina Ali. Habis Sayyidina Ali turun ke anaknya Sayyidina Al-Hasan. Habis Sayyidina Al-Hasan turun ke adiknya Sayyidina Al-Husain. Habis Sayyidina Al-Husain turun ke anaknya Sayyidina Zainal Abidin. Habis Zainal Abidin turun kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Habis Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Ja'far Shadiq. Sampai imam yang ke-12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir, halal darahnya. Bapak Ibu percaya kepada imam 12? Bingung, serba salah. Mau dijawab percaya berarti Syiah, tak percaya halal darah. 2. Kita mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Syiah mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Mereka mengatakan Abu Bakar Allah melaknatnya, Umar Allah melaknatnya, karena menurut mereka Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan. Padahal makam Umar dan makam Abu Bakar di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka bingung kalau ziarah ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Bakar dan Umar tak ikut. 3. Kita meyakini Quran yang ada di tangan kita sekarang adalah Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi mereka menuduh mengatakan Quran yang ada sekarang adalah revisi yang dibuat oleh Sayyidina Utsman, maka disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang sebetulnya ada Quran yang 3 kali lipat daripada itu yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Kulaini berjudul Al-Kafi. Yang keempat, kita meyakini bahwa nikah kontrak itu haram. Sedangkan mereka al-mut'atu dinuna, nikah mut'ah, nikah kontrak adalah bagian dari ajaran agama. Siapa yang tak mau nikah kontrak maka laisa minna, bukan golongan Syiah. Mereka nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah temporer. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Dalam Islam tak bisa. Hati-hati kalau ada anak kampung kita pergi kuliah ke Iran, nanti dia nikah mut'ah. Na'udzubillah. Baca tentang pengalaman dokter di Bandung. Dokter penyakit kelamin di Bandung heran menengok perempuan pakai cadar tapi penyakit kelamin. Kenapa? Gonta-ganti flash disk kena virus. Baca, cari di internet, ada bukunya itu, pengakuan dokter penyakit kelamin tentang jamaah Syiah yang gonta-ganti pasangan. Yang kelima, mereka meyakini namanya taqiyah. Taqiyah. Apa itu taqiyah? Bunglon. Kalau dia nempel ke pokok warna hijau, dia hijau. Kalau penempel buah warna merah, dia merah. Kebetulan di sini banyak ahlus sunnah, maka dia mengaku, aku ahlus sunnah. Tapi kalau banyak Syiah, aku Syiah. Kebetulan setengah sunnah, setengah ahlus sunnah. Kau sunni apa sih? Susi. Sunnah sih. Maka dengan dilaporkannya saya sekarang ke Mabes karena kasus ini, banyaklah Syiah yang sakit hati sama saya, sekarang sedang melampiaskan balas dendamnya. Mampus kosongannya. Tengok di internet. Karena selama ini saya yang membongkar ini. Yang lain Ustadz cari selamat. Paling enak kan ceramah tentang sabar. Sabar. Ibu-ibu sabar ya. Laki ibu dilarikan pelakor, sabar.
Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, karena kita mengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.